Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit mempersembahkan Selamat datang di channel Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit. Kita akan mengupas buku karya penulis Dr. Andes Wijaya MC, MSI, PhD, yang berjudul Teologi Aliran Kebatinan. Bab 6. Orientasi kehidupan kebatinan. Ketentraman lahir batin. Para penghayat umumnya memiliki orientasi agar hidupnya selalu mendapat ketentraman lahir batin. Dewasa ini, kebudayaan Jawa di tengah arus perubahan zaman. Masa awal modernisasi yang dipenuhi mentalitas bangsa yang menurut Kuncharaningrat tidak berorientasi ke masa depan, meremehkan mutu, tidak berdisiplin, bahkan tidak hemat dan feodal. Saat ini muncul harapan lahirnya manusia baru Indonesia yang bermental renesans, yaitu manusia yang rasional, bebas, mandiri dan kreatif. Saat ini, orang memang sedang berharap terjadinya proses renesans Jawa kedua setelah sebelumnya dianggap telah terjadi di masa para pujangga Mangkunegara, Yasadipura dan Ranggawarsita. Sebuah periode kejayaan spiritual Jawa yang dalam hal ini terjadi pada masa Pura Mangkunegaran, Surakarta. Pura Mangkunegaran dibangun pada 1757, 2 tahun setelah dilaksanakan perundingan Giyanti yang isinya membagi pemerintahan Jawa menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Raden Mas Said memakai gelar Mangkunegara I dan membangun wilayah kekuasaannya di sebelah barat tepian Sungai Pepe di pusat kota yang sekarang bernama Solo. Pura Mangkunegaran, yang awalnya lebih tepat disebut tempat kediaman pangeran daripada istana, dibangun mengikuti model keraton tapi bentuknya lebih kecil. Bangunan ini memiliki ciri arsitektur yang sama dengan keraton, yaitu pada Pamedan, pendopo, peringgitan, dalem dan kaputran, yang seluruhnya dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Seperti bangunan utama di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, Pura Mangkunegaran mengalami beberapa perubahan selama puncak masa pemerintahan kolonial Belanda di Jawa Tengah. Perubahan ini tampak pada ciri dekorasi Eropa yang populer saat itu. Begitu pintu gerbang utama dibuka tampaklah Pamedan, yaitu lapangan perlatihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Bekas pusat pasukan kuda, gedung kavaleri ada di sebelah timur Pamedan. Pintu gerbang kedua menuju halaman dalam tempat-tempat berdirinya pendopo agung yang berukuran 3.500 meter persegi. Pendopo yang dapat menampung 5-10.000 orang-orang ini selama bertahun-tahun dianggap pendopo yang terbesar di Indonesia. Tiang-tiang kayu berbentuk persegi yang menyangga atap joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di hutan Mangkunegaran di perbukitan Wonogiri. Seluruh bangunan ini didirikan tanpa menggunakan paku. Di pendopo ini terdapat 4 set gamelan, 1 digunakan secara rutin dan 3 lainnya dipakai hanya pada upacara khusus. Warna kuning dan hijau yang mendominasi pendopo adalah warna pari anom padi muda, warna khas keluarga Mangkunegaran. Hiasan langit-langit pendopo yang berwarna terang melambangkan astrologi Hindu Jawa dan dari langit-langit ini tergantung deretan lampu gantung antik. Pangeran Hadiwijaya pertama yang menikah dengan Putri Mangkunegara kedua, melahirkan jabang bayi yang diberi nama Sudiro, anak ketujuh, pada hari Sabtu bertepatan dengan Ahad Legi, 1 Sapar Jimakir 1736 tahun Jawa atau tanggal 3 Maret tahun 1811 di Surakarta.
Eyangnya dari pihak ibu adalah Mangkunegara II, anak kandung Mangkunegara I, yang terkenal dengan sebutan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo Ardani, 1995. Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I lahir 1738 di Kartasura. Nama lainnya yaitu Raden Mas Said dan Pangeran Sambernyawa. Beliau putra ketiga Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura. Raden Mas Said, semenjak muda sudah tampak sifat kritis dan kecerdasannya. Pada usia 16 tahun beliau keluar dari istana karena tidak setuju dengan sistem yang ada. Ketika terjadi pemberontakan, Sunan Kuning dan Laskar Cina RM Said bergabung melibatkan diri setelah berusia 10 tahun oleh Eyang diserahkan kepada Pangeran Rio, saudara sepupunya yang kelak menjadi Mangkunegara III. Sekalipun demikian sembahyang 5 waktu tetap diyakininya sebagai kewajiban yang mesti dipatuhi, seperti diungkapkannya sendiri dalam serat Wedatama. Sembahyang 5 waktu tersebut bagi Mangkunegara IV agaknya tidak ditinggalkannya begitu saja, betapapun ia sibuk bertugas. Setidak-tidaknya ia mencari cara lain dalam menunaikannya. Contohnya ia melakukan sembahyang itu dengan jamak mengumpulkan 2 waktu sembahyang apabila ia benar-benar sibuk dalam tugas kedinasan, yang memang diperkenankan menjamakkan 2 waktu salat tanpa uzur. Demikian menurut kebanyakan fukaha, tetapi menurut ahli dohir dan sementara golongan maliki cara yang seperti itu diperkenankan sekalipun tanpa uzur, seperti tampak dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ardani, 1995. Islam sufistik atau Islam tasawuf yang lembut mula-mula berkembang dan mewarnai Islam di Indonesia pada tahap-tahap awal. Penyebaran Islam yang berkembang secara spektakuler di negara-negara Asia Tenggara berkat peranan dan kontribusi tokoh-tokoh tasawuf. Hal itu dikarenakan oleh sifat-sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan penuh kasih sayang. Tasawuf memang memiliki kecenderungan yang tumbuh dan berorientasi kosmopolitan, tak mempersoalkan perbedaan etnis, ras, bahasa, dan letak geografis. Itulah sebabnya misionarisasi yang dilakukan kaum sufi berkembang dan berhasil dengan baik. Keberhasilan itu terutama ditentukan oleh pergaulan dengan kelompok-kelompok masyarakat dari rakyat kecil dan keteladanan yang melambangkan puncak kesalehan dan ketekunan, dengan memberikan pelayanan-pelayanan sosial, sumbangan, dan bantuan dalam semangat kebersamaan dan rasa persaudaraan murni. Kaum sufi itu ibarat pakar psikologi yang menjelajahi segenap penjuru negeri demi menyebarkan kepercayaan Islam. Dari kemampuan memahami spirit Islam sehingga dapat berbicara sesuai dengan kapasitas keyakinan dan budaya audiensnya, itulah kaum sufi lalu melakukan modifikasi adat istiadat dan tradisi setempat sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Pada tanggal 15 Jumadil Awal 1682 Hijriah atau tanggal 4 Desember tahun 1757 Masehi diadakan perundingan di Kali Cacing Salatiga. Semenjak waktu itu Raden Mas Said diwisuda menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang bertahta di Pura Mangkunegaran. Hasil karya seni Mangkunegara I yaitu Tari Bedaya Anglir Mendung, Senapaten, Bedaya Gradamenta Senapaten, Bedaya Sukapratama, Gending Udan Riris, Gending Udan Arum, Gending Kamput, Gending Mesem, Gending Carabalan Baswara, Seguran Tulisan Pegon.
Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat jagat raya dan pusat segala kehidupan karena sebelum semuanya terjadi di dunia ini Tuhanlah yang pertama kali ada. Tuhan tidak hanya menciptakan jagat raya beserta isinya tetapi juga bertindak sebagai pengatur karena segala sesuatunya bergerak menurut rencana dan atas izin serta kehendaknya. Pusat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah sumber yang dapat memberikan penghidupan, keseimbangan dan kestabilan, yang dapat juga memberi kehidupan dan penghubung individu dengan dunia atas. Dengan kearifan dan cara pengwejangan yang baik tersebut, mereka berhasil membumikan kalam Tuhan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, mengalihkan kebiasaan begadang penduduk yang diisi dengan upacara ritual tertentu, saat itu menjadi sebuah halakoh zikir. Dengan kearifan serupa, para dai membolehkan musik tradisional gamelan yang merupakan seni kebanggaan kebudayaan klasik Indonesia dan paling digemari orang Jawa untuk mengiringi lagu-lagu pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Mangkunegara IV memiliki makna yang amat besar. Dengan meninggalkannya Mangkunegara IV, seorang tokoh terkemuka pribumi, seorang yang pantas disebut manusia besar, seorang yang setia dan menepati janji, seorang kepala pemerintahan yang cakap yang berkemauan keras dan giat bekerja, seperti yang diungkapkan dalam laporan Verslak 1882 yang bernada memuji, seperti dikutip A.K. Pringgodikdo. Mangkunegara IV wafat dalam usia 70 tahun 1811 sampai tahun 1881. Mangkunegara IV menegaskan nasihat dan petunjuknya kepada kerabat dan rakyat Mangkunegaran terutama yang berfungsi sebagai prajurit mengenai hal-hal yang berkenaan dengan A. Sikap disiplin, setia dan patuh dan kesediaan menjaga kehormatan diri. Hal ini akan terbina dengan baik jika seseorang menyadari dan teringat akan janji setia yang diucapkannya pada saat pengangkatan atau pelantikan. B. Pekerjaan dipandang mulai amat banyak dan beraneka ragam, semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam fungsinya sebagai sarana mendapat keberhasilan cita-cita, tetapi demikian pekerjaan tersebut jika dikaitkan dengan profesi keprajuritan dan kebertapaan, dengan mengutip istilah yang Sruti, maka pekerjaan prajurit lebih utama daripada bertapa di puncak gunung. Mangkunegara IV juga memberi petunjuk bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam mencapai kehidupan yang baik. Petunjuk tersebut dapat dibedakan pada petunjuk yang berlaku umum bagi siapa saja yang ingin mendapat keberhasilan dalam hidup duniawi, terpenuhi apa kebutuhan primernya secara wajar. Dan petunjuk yang berlaku khusus untuk siapa yang sudah berkeluarga sebagai suami atau istri. Mangkunegara IV dalam Serat Tripama menampilkan 3 contoh kisah wayang yang bisa menjadi tauladan. Contoh pertama, kisah Raja Arjuna Sasrabau dengan patihnya Suwanda adalah cerita pada Praramayana. Contoh kedua, kisah Kumbakarna adalah cerita dalam Ramayana menjelang kehancuran Rawana Raja Alengka. Contoh ketiga adalah kisah perang tanding Adipati Karna yang menjadi senapati Korawa dengan Arjuna dan Pandawa ketika memuncaknya Baratayuda, diceritakan dalam Mahabharata. Banyak cerita dalam wayang mengisahkan macam-macam peristiwa pada masa Praramayana, Ramayana dan Mahabharata. Ketiga contoh itu menekankan keutamaan berperang membela pemerintah, membela tanah air. Petunjuk 4 utama bagi yang akan memperdalam suatu ilmu adalah 1. Mantap artinya mantap dengan penuh keyakinan untuk mempelajari ilmu tersebut. 2. Teman artinya tekun. 3. Gelem ngelakoni artinya mau menjalani, walau apapun yang terjadi tetap menghayati wejangan ilmu tersebut. 4. Pojo gumunan artinya langan mudah heran atau terpukau, terpesona terhadap keajaiban yang ditimbulkan oleh ilmu. Karena jika rasa heran itu timbul, maka proses ilmu itu pun akan terhenti. Dampak heran itu, hancurnya konsentrasi. Demikian banyak sandi sastra yang tersurat dalam bait-bait Cipto Waskito. Sehingga untuk menelahnya pun membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesimpang siuran dari pancaran cahaya yang digubah dalam rangkaian mengenai puisi yang indah dan bermakna.
Untuk mengetahui ilmu mistik terapan haruslah mengikuti petunjuk ini. Akan dijelaskan beberapa terapan ilmu yang telah berhasil dijabarkan dari Serat Cipto Waskito. Jika terapan ilmu batiniah itu telah difahami benar, maka sudahlah saatnya untuk memulai. Dengan bermodalkan ketekunan dan sabar, maka ilmu itu akan berhasil dipelajari. Setelah itu barulah melanjutkan pada tingkat ilmu berikutnya. Patrap atau sikap tubuhnya tetap ialah duduk bersila, duduk di kursi atau tidur terlentang. Dengan sikap sempurna, jari jemari kedua belah tangan saling berhimpit, ibu jari bertemu letakkan di pangkuan kalau duduk. Letakkanlah di dada kalau terlentang, kaki kiri menumpang pada kaki kiri, mengikuti keluar masuknya udara atau prana. Dalam sikap rileks, maka akan mencapai dalam tingkat konsentrasi penuh lalu sampai pada tingkat meditasi.